Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, tadi sebenarnya saya udah rekaman guys, gitu ya. Cuma hasil rekamannya itu, ya tidak ada Halo semua, suara. kembali lagi Gitu. bersama saya Johan di Juna Trading. Nah ini nih ya, nih tuh gak ada suara. Jadi saya harus ngerekam ulang gitu teman-teman ya. Oke lah, kita rekam ulang lagi gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi agak terdelay gitu rekamannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat gold ini ya, jadi kalian patokannya adalah di watch zone ini aja gitu. Watch zone ini kan kurang lebih range-nya itu di 300 ya, atau 3000 sampai 3014 ya. Ini kalau kalian lihat nih yang rangingnya dia gitu ya teman-teman ya. Nah ini harus hati-hati ya, karena market itu lagi banyak manipulasi. Dan seperti yang kalian lihat juga ya, untuk COT-nya ya, minggu ini kan hasilnya masih miris ya. Udah 2 minggu nih kalau kita lihat, 1, 2, 3. Jadi udah minggu ini minggu ketiga ya dia miris. Dan kalau kita lihat juga minggu kemarin ya, dia ambrol juga untuk harga goldnya pada saat report COT biris, dan minggu ini juga di report biris juga. Dan itu di hari Senin kemarin juga kalau kita perhatikan juga ya, itu kan dia turun ya sebesar 1,8% untuk goldnya itu sendiri. Nah ini kalian lihat nih, longnya minus 8.000 ya, shortnya itu surplus 24.000 gitu teman-teman. Lalu untuk COT kemarin Senin juga callnya masih kosong ya, nggak yang banyak-banyak banget. Nah untuk yang hari ini juga makin kosong ya gitu ya teman-teman ya. Ini makin kosong artinya banyak yang wait and see gitu ya teman-teman ya. Banyak yang wait and see karena ya, nah ini yang hari ini ya gitu. Karena kalau kita lihat ya di Inside Newsnya yang saya kirim ke channel utama ya, ini yang di Link Center. Ini besok ya, di hari Rabu itu ada Trump tarif kick in ya. Dia akan membahas lagi ya, mengenai tarifnya dia. And then dia akan membahas lagi juga, ada juga FOMC teman-teman yang akan membahas proyeksi ya, proyeksi ekonomi ke depan itu bagaimana gitu. Nah ini sebenarnya nggak susah ya gitu, karena si Trump ini sama si FOMC ini ya juga pastinya itu ngelihat data dari NFP ya gitu. Terutama sih sebenarnya, terutama si Powell gitu. Powell kan dia mau proyeksi ekonomi ya, itu pasti dia akan ngeliat ini nih ya, jobless claim sama hasil dari NFP itu bagaimana gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, eh untuk hari ini memang nggak ada news ya, tapi kalau kalian ingat ya, kemarin itu sangat-sangat mencegangkan gitu ya. Ya kok awkward moment banget lah gitu. Dimana sekelas White House ya itu bisa bahasa itu kayak ya, kalau mereka bilang keliru lah gitu ya dalam menyampaikan pesan gitu teman-teman. Ya itu jadi mereka itu bilang sebelum 10 menit di pasar dibuka ya, tuh 30 menit gitu ya. Saya lihat nih, itu ada pengumuman kalau Trump itu akan uh, nge-pause ya si tarif ini gitu selama 90 hari. Tuh, tapi setelah dia ya market dibuka ya, si ini bahas lagi gitu loh. Kalau si bagian White House itu konfirmasi kalau itu adalah fake news. Nah, pada saat Trump bilang itu akan maksudnya kayak ya gue nge-pause itu, gold index, oil ya itu semua naik. And then ketika itu bilang fake news ya, ketika dilaporkan dan konfirmasi itu adalah fake news, langsung semuanya ambrol lagi teman-teman. Nah itulah pentingnya kita nggak boleh terlalu FOMO di dalam market gitu. Nah ini contohnya, ini ada nih ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya di sini, pada saat rumors ya, ada rumorsnya nih ya tentang pause 90 hari tarif ya, harga naik gitu, harga naik. Terus ini CNBC report ya, considering tarif pause juga harga naik lagi gitu. Pada saat kita FOMO, ini udah pada FOMO kan, pasti bagian sini udah pada FOMO. Jadi dia tuh udah aset kelasnya tuh ngambil dari sini.
Nah, diberitakan ke publik itu di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, publik dapat nih dari sini ke sini gitu kan. Otomatis kan publik pasti ngunci dong di sini kan. Gitu. Udah ngunci dong. Nah, dinaikin lagi. Oke. Nah, ada yang belum ketinggalan. Yang ketinggalan mungkin mereka akan beli di sini kan konsol ya, naik lagi gitu kan. Nah, ini add lagi nih, ya add on lagi gitu loh. Ya, from low ya. Dari sini ke sini itu ada sekitar kurang lebih 3 triliun US dollar gitu. Kemudian data harga turun. Harga turun ya, CNBC report on aware gitu loh. Nah, ini mau dikonfirmasi. Harga udah di bawah sini. Jadi orang akumulasi di sini ya. Jadi bahasa tuh gini saya, teman-teman. Orang akumulasi di sini nih ya. Tapi pada saat dia mau report lagi ya tentang fake news ya kan nih ya, harga udah di bawah harga akumulasi banyak retail gitu. Jadi retail masih nyangkut di sini gitu. Nah, ketika White House confirm kalau itu adalah fake news ya. Nah, di sini ya harga turun nih. Nyangkutlah sudah teman-teman di situ. Nah, itulah yang sebenarnya mind blowing banget kalau menurut saya ya, bisa sampai keliru begitu mengenai pengadaan pause tarif ini ya. Jadi memang kelihatan banget sih permainannya. Jadi mereka udah ngambil di sini. Jadi udah masuk nih ya, pabrik masuk di sini, and then di konsol ya, di bawah pabrik masuk area, di bawah masuknya area pabrik gitu loh ya. Sekarang pabrik tuh dikunci, nggak bisa keluar, dijadikan sebagai liquidity mereka untuk taking profit gitu teman-teman. Inilah permainan dari bisa dikatakan permainan dari aset kelas itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, sama halnya kalau kalian lihat ya yang baru-baru ini gitu ya. Yang baru-baru ini kan juga kayak posisi Trump ngumumin tarif ya. Yang ini kalau kalian ingat nih, ya di sini tanggal 4 April ya, di sini kan Trump ngumumin tarif ya, and then orang pikir itu akan naik gitu kan. Ternyata tanggal 3 itu cuma dinaikin sampai sedikit dikit doang dinaikin, and then dia di dump ya sampai saat ini gitu teman-teman. Nah, itulah sebenarnya kalau kita lihat ya, si aset kelas ini tuh udah udah akumulasi gitu dari area sini gitu, dia udah masuk gitu loh, udah masuk. Jadi ya si retail ini kalau yang kurang informasi ya nggak akan menyadarinya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita trade itu by sentiment yang diciptakan oleh mereka gitu. Jadi agak susah gitu. Jadi market ini sebenarnya masih banyak manipulatif ya, masih banyak manipulasinya. Jadi carefully ya, hati-hati jangan sampai kita kena dari manipulasi yang mereka gitu. Ya besok juga pasti ada manipulasi juga lah besok ya teman-teman ya. Hati-hati aja gitu pokoknya. Ini saya mau cuma infokan mau itu, intinya itu hati-hati gitu. Kalau dari OI data ya, tadi dari data sih sebenarnya hari ini juga trading halt ya di lead 2 untuk IHSG minus sebesar 9%. Ini udah saya infokan juga ke kalian ya. Lalu ini OI data juga nggak ada call, jadi mereka juga banyak kan nunggu kalau kita perhatikan ya teman-teman gitu. Nah, patokan kita cuma saat ini ya, kalau kalian mau tanya saya patokan ini, watch zone ini ya, selama dia nggak breakout ya, itu dia masih akan turun gitu, retest ke bagian S1 ini itu di 2953 sampai 2943 gitu. Tapi kalau dia berhasil breakout ya, nih kalau kalian lihat nih ya, ini kan breakout ya, dia naik lagi untuk retest kemana, ke R1 dulu di sini itu di 3046 sampai 3057 gitu. Tapi resisten terdekat ya dari area breakout dia itu ada di sini, itu di 3028 sampai 3030 gitu. Ini adalah area resisten minor sebenarnya yang terdekat ya, ketika dia berhasil breakout dari watch zone ini sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi kalian kalau mau nyari peluang sell ya, ketika dia breakout di atas ya bisa ngambil di sini lah, di 2632 lah gitu ya. Ini ada sedikit peluang ya yang bisa kita manfaatkan untuk ngambil area keterbalikan atau counter trend-nya dia gitu. Kalau mau agak resikonya agak rendah yaitu ada di R1. R1 itu 3046 sampai 3057 gitu teman-teman. Karena kalau dari OI sih masih belum, biasanya masih bullish ya sebenarnya, tapi anehnya nggak ada call ya. Jadi walaupun dia kelihatan bullish tapi nggak ada yang beli. Maksudnya yang beli itu di bagian pada di atas semua gitu. Makanya ini agak rancu.
hati-hati karena takutnya data OI pun dimanipulasi terlebih dahulu gitu. Oke teman-teman, ini untuk intraday. Nah ini untuk intraday POC-nya itu ada di sini R1 ya, itu di 3022 sampai 3031 ya untuk resistennya, range-nya. Kemudian untuk area breakout daily, ya ini area breakout daily nih ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa disebut breakout daily? Karena kalau kita perhatikan, ya ini area support daily. Nah ini dimana breakout di sini ya. Maka kalau daily candle belum bisa closing di atas 3005, maka masih ada potensi dia untuk turun lagi ke bawah gitu. Atau ya kalau intraday kita minimal patokannya 4 jam lah, karena 4 jam kan mendekatin daily ya teman-teman ya gitu. Nah ini POC ya, POC itu point of control, jadi kalian punya peluang juga kalau mau sell di area sini. Target support, ini support minor sebenarnya, support minor. Terus ini previous rejection, jadi selama dia nggak nge-break sini, ini kan dia jadi doji ya 4 jam ya, agak hati-hati gitu ya. Nah ini tapi selama dia belum break di sini, patokannya pokoknya ini ya, ini target 1 dia, target 2, target 3 dia terakhir di sini gitu. Karena kalau kita lihat secara struktur ya, struktural di intraday untuk 1 jam ya, 1 2 3 4 5 ini strukturnya itu downtrend teman-teman. Nah kita lihat struktur downtrend ya gitu, makanya potensi dia untuk melanjut penurunan itu masih ada gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video update.